kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di bawah ini huruf matu hamu, seluku na manang dia pe dipangido hamu di tangyang muna, say nasah do itu hamu, asal porsi hamu ikut jalo umuna. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah hidup percaya di dalam firman Tuhan. Bahwa konsekuensi dalam mengikut Tuhan tentu ada. Dan juga jaminan sebagai anak Tuhan. Dan tentu juga itu akan kita rasakan bagian daripada iman kita. Maka kata Yesus Kristus, jikalau kamu dan berdoa di dalam namaku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Di saat kita tinggal dan bersama-sama, kata tinggal di sini berarti tinggal di dalam firman Tuhan. Berarti hidup di dalam firman Tuhan. Maka orang yang tinggal dan hidup di dalam firman Tuhan, itu akan kita menerima daripada buah apa yang kita tanam. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Artinya kita menanam dan kita juga hidup dan tinggal di dalam firman Tuhan, yang termasuk dalam segala doa dan permohonan kita. Jika kita katakan dan kita serahkan itu di dalam Tuhan, tentu kita akan menerima buahnya dan kita akan menerima jawabannya. Sebab jawaban doa kita tentu Tuhan memberi jawabannya, dan Tuhan memberikan bagaimana Yesus memberikan jawaban setiap permohonan dan doa kita. Namun yang paling luar biasa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, ada hubungan sebab akibat, hukum kausal. Artinya di saat kita diberikan kesempatan hidup di dalam firman Tuhan, percaya. Orang yang percaya di dalam Tuhan, orang yang setia dan orang yang hidup dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berbohong. Ada jaminan. Dan itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Jika orang yang tinggal artinya di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu yang tinggal di dalam Tuhan, itu dia akan hidupnya. Artinya dia selalu menyatakan kebenaran dan kehendak Tuhan. Maka di sana dikatakan bahwa apa yang kamu minta. Itu sebuah seruan agar kita hidup dan bukan sekedar artinya meminta dengan meminta mobil, meminta rumah. Bukan itu maksudnya. Tetapi adalah kebutuhan, bukan keinginan. Apa kebutuhan kita di dalam hidup? Mintalah, jangan keinginan. Kalau keinginan itu yang sering, ya itu akan kita lihat bahwa kita banyak kadang bersungut-sungut. Tapi yang mau dikatakan di sini adalah kebutuhan kita, kehidupan kita yang merupakan sebuah kebutuhan akan Tuhan mencukupkan dan Tuhan akan memberikan agar anak-anaknya tidak pernah kelaparan dan kebutuhan anak-anaknya selalu Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi jika hanya keinginan dan keinginan kita yang terus menjadi ukuran hidup kita, itu yang sering kita bersungut-sungut dan tidak pernah puas apa yang kita terima dari Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini, agar kiranya kita tinggal di dalam firman Tuhan dan segala kebutuhan kita adalah Tuhan akan mencukupkan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan akan menjawab dengan cara Tuhan dan permohonan kita Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Itu yang perlu kita renungkan dan yang perlu kita hayati, bahwa sesungguhnya Tuhan itu memberikan setiap jawaban apa yang kita mohon dan apa yang kita minta dari Tuhan, tetapi harus sesuai dengan kehendak dan firman-Nya. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman hari ini, mengingatkan kami agar kami tinggal di dalam nama-Mu. Amin.